Sebanyak 64 santri Pondok Pesantren Marzuillah Kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan yang terkonfirmasi positif COVID-19 dalam keadaan sehat. Hal itu disampaikan pimpinan Pondok Pesantren Marzuillah, Saiful Adi Maafi. Ia mengatakan semua yang positif kemarin diisolasi di Bandiklat. Kondisinya sekarang sehat-sehat dan bisa beraktivitas seperti biasa. Bahkan saat ini 64 santri yang diisolasi di Bandiklat tersebut menjadi Bandiklat sebagai pondok baru dan melakukan aktivitas sebagaimana yang dilakukan di dalam pesantren. Ia pun bercerita, awal mula 64 santri di pondok pesantren tersebut terpapar COVID-19 bermula setelah seluruh santri di pondok pesantren menjalani pemeriksaan swab dan hasilnya 64 santri dinyatakan terkonfirmasi positif. Selanjutnya, untuk yang hasilnya positif diisolasi di Bandiklat dan untuk yang negatif tetap berada di pondok pesantren dengan tetap ditingkatkan kesehatannya dengan mensupport asupan imunnya. Kemudian, untuk kegiatan belajar mengajar di pondok pesantren saat ini mengikuti aturan dari Kementerian Agama Kota Lubuk Linggau. Ia juga menyampaikan, kemudian untuk tamu dari luar seperti wali santri untuk sementara tidak diperbolehkan masuk. Bahkan aktivitas pekerjaan gedung yang mendatangkan tukang dari luar juga di stop sementara. Bahkan bila ada wali santri yang memaksa juga tidak diperbolehkan. Dan sampai saat ini kita pondok pesantren tidak ada rencana untuk memulangkan para santri karena lebih bahaya, kata Ustadz Saiful Hadi. Untuk itu, dengan kejadian ini wali santri tidak perlu khawatir dan masyarakat jangan menghebohkan yang tidak diperlukan. Ia meminta hebohkan saja yang baik-baiknya, seperti pondoknya, santrinya, dan kota Lubuk Linggau. Kegembiraan sekarang ini menyelimuti kami, bahwa seperti sinergisitasnya umarok sama ulama. Ya, tadi kita sudah dengar niat baik yang sedemikian rupa, walaupun kemudian ada pertanyaan dan itu wajar karena untuk mendapat kejelasan, dan alhamdulillah sudah mendapat kejelasan yang sedemikian rupa. Semangatnya adalah tadi untuk mengobati kalau ada yang sakit dan yang sehat dilindungi. Nah, seperti itu. Yang sehat kita jaga. Kalau kami dari pondok ini dalam rangka menciptakan pesantren zona hijau. Caranya bagaimana? Ya semua diswab. Makanya Mas Rakilan tuh jangan percontohannya saja, udah swab semua. Nah, sehingga diketemukan sedemikian rupa, dan yang sakit itu sudah diobati, kemudian yang sehat ya kita tingkatkan kesehatannya dengan mensupport imunnya. Jadi untuk KBM sendiri di Marzuillah maupun di Arisalah gimana Bu? Kalau yang namanya KBM tatap muka kita ngikuti Kemenak, ngikuti Diknas. Kalau yang di pesantren ini kan gawainya ibadah, menghafal, gitu ya. Kemudian doktrin akidah, latihan atau didikan akhlak, itu aja. Kan berarti tatap muka. Dan itulah pesantren. Oh, jadi sekarang masih jalan ya? Kegiatan ibadah itu masih tetap? Iya, pakai bahasanya? Pakai protokol kesehatan. Terus untuk ini pendidikan ininya? Formalnya ya? tetap daring. Tetap daring. Tapi mereka nggak masuk, makanya sehat-sehat. Jadi tamu wali santri untuk sementara belum boleh masuk. Makanya ya anak yang di pondok tuh sehat-sehat, kemudian yang ditangani di Bandiklat sana ditangani dengan baik oleh pemerintah. Kami juga tengok tempatnya, kita syukuri. Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kota Lubuk Linggau Cikwi Paris menyampaikan, khusus santri pondok pesantren Marzuillah yang positif COVID-19 semuanya ditempatkan di Bandiklat karena dalam pondok tidak ada ruang isolasi. Beda seperti dalam pondok pesantren Arisalah tempatnya. Jadi kita angkut ke Bandiklat. Kalau di Arisalah
ruang ujung masih kosong, masih bisa untuk isolasi mandiri, kata Ciwi. Ia menyebutkan, untuk klaster pesantren Marzuila dan Arisala ini yang sudah dilakukan swab test sebanyak 270 orang. Dari jumlah itu, hanya beberapa lagi yang belum keluar masih menunggu sementara, lain sudah keluar. Kemudian, untuk pesantren lainnya, nanti akan mengikuti keputusan Kemenak. Mau dimulai dari pesantren mana, Dinkes selalu siap. Kami juga perlu garis bawahi bahwa kami bukan hanya fokus kepada pesantren atau menyasar, bukan, karena seluruh lini harus kita lakukan. Bahkan, ke depan tracking bukan hanya dilakukan di pesantren saja, melainkan termasuk tracking akan dilakukan di kepolisian, Bapeda, dan Dinas Pendidikan. Ya, nanti kita mengikuti peraturan keputusan kepala Kandepak ya, Kemenak ya, Pak Jadi ya. Nanti kita mulai dari pesantren mana, ya kami siap menunggu itu. Kami juga bukan, sekali lagi yang tadi digarisbawahi, bukan kami fokus ke pesantren salah sasar, menyasar, bukan, karena seluruh lini kita harus lakukan. 3T tadi kan sudah dijelaskan. Nah, jadi bukan hanya pesantren, ya semua penanganan ini adalah usaha kita untuk menurunkan zona. Ya kalau baca ya landailah, jangan 22, besok 40, besok 100, nah cacam. Yang masa tunggu itu berapa, Bu? Masa tunggu yang di pesantren 270 itu sudah hampir kelar. Ya, karena kita melalui BPKL. Jadi bukan hasil keputusan, kami ini sebenarnya pengen bersilaturahmi ke seluruh pondok pesantren yang ada di Lubulinggo. Kami ingin memastikan, jadi kami ini gugus tugas saya, Pak Dandi, aku mewakili Pak Wali Kota, ini adalah kita gugus tugas. Karena muncul ada klaster di pondok pesantren, kita hanya pengen memastikan di semua pondok pesantren kita harapkan tempatnya representatif untuk para santri, ada ruang isolasi. Jadi sesuai dengan program pemerintah kita, ada 3T, testing, tracing, dan treatment. Setelah di testing, di swab ada yang positif, kan kita tracing. Setelah tracing, kita obatin yang bersangkutan. Makanya sebagian sudah kita taruh di Bandikla. Jadi seperti yang teman-teman media sampaikan, tahu bahwa testing ini kan bukan hanya di pondok pesantren, semua di pasar, semua juga kita testing. Jadi orang yang terkonfirmasi positif semua sama-sama kita obati. Jadi mari sama-sama kita bahu-membahu, kita obati, kita rawat masyarakat Lubulinggo yang mungkin terkonfirmasi positif. Bukan untuk dijauhi, tapi kita obati. Terus untuk kegiatan belajar mengajar kita sendiri sasaran gimana dari Satgas? Kalau dari Satgas, nanti kan pondok pesantren ini di bawahnya Kemenak. Kalau kami itu kan hanya berkaitan dengan mengobati dan memberikan himbauan biar COVID ini tidak menyebar kemana-mana. Makanya rekan-rekan media bisa melihat kami teriak-teriak di jalan, datangi rumah makan, itulah salah satu upaya kita. Tapi untuk memutuskan sesuatu, itu kan ada lembaganya tersendiri. Contoh kalau pendidikan di umum, Pak Wali punya kewenangan karena di bawahnya Pak Wali. Tapi kalau yang namanya di pesantren adalah nanti pasti ada kajian dari teman-teman Kemenak bersama tim. Kalau dari Satgas saat ini ya sementara mungkin yang terkonfirmasi positif, mari sama-sama kita obati. Pak Dandim sudah menyiapkan ruang isolasi di Kompi. Dinas Kesehatan sudah menyiapkan. Saat ini yang terkonfirmasi positif, mari sama-sama kita obati. Sambil kita tracing yang lain yang mungkin masih membawa virus COVID-19. Fahri Yudosaini, Harian Selampari Channel melaporkan.